Selama bertahun-tahun, sistem navigasi GPS milik Amerika Serikat telah menjadi standar global, bukan hanya untuk sipil, tetapi juga militer di berbagai negara. Namun, tidak semua negara nyaman dengan fakta bahwa jalur komunikasi dan navigasi militer mereka tergantung pada infrastruktur yang dikendalikan Washington. Iran salah satunya. Dan kini mereka mengambil keputusan yang menggemparkan, memutus ketergantungan pada GPS dan sepenuhnya beralih ke sistem satelit Beidou milik Cina. Banyak yang menganggap GPS hanyalah soal petunjuk arah atau posisi koordinat. Tapi di dunia militer, GPS adalah jantung kendali. Dari peluncuran rudal, pergerakan drone, hingga sistem komunikasi tempur, semuanya bergantung pada keakuratan dan ketersediaan sinyal satelit. Dalam konflik, kontrol terhadap navigasi berarti kontrol terhadap seluruh strategi perang. Dan GPS sepenuhnya berada di bawah komando militer Amerika. Iran punya alasan kuat untuk khawatir. Serangan siber, sabotase fasilitas nuklir Natanz, hingga pembunuhan Jenderal Qasim Soleimani memperlihatkan kelemahan Iran dalam penguasaan informasi dan sistem kendali digital. Banyak pihak percaya keberhasilan operasi-operasi tersebut ditopang oleh sistem navigasi dan intelijen berbasis satelit, yang sebagian besar terhubung dengan jaringan barat. Bagi Iran, ini bukan hanya pelajaran, tapi trauma yang mendorong perubahan besar. Sebagai alternatif, Cina hadir dengan Beidou, sistem navigasi global yang kini terdiri dari lebih dari 40 satelit dan mampu menyaingi GPS dari sisi jangkauan dan presisi. Iran melihat Beidou bukan hanya sebagai solusi teknis, tapi sebagai jalan keluar strategis, sebuah sistem yang berada di luar jangkauan dominasi Barat. Dengan mengintegrasikan Beidou ke dalam sistem senjata seperti rudal hipersonik, drone tempur, dan radar pertahanan, Iran membangun jaringan militernya sendiri yang lebih tertutup dan otonom. Namun keputusan Iran juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar merdeka secara digital atau justru menggantikan satu ketergantungan dengan ketergantungan baru? Beidou tetap dikendalikan militer Cina. Maka meski tidak lagi rentang terhadap tekanan Amerika Serikat, Iran tetap bergantung pada niat baik Beijing. Ini membuka kemungkinan kerjasama strategis yang lebih mendalam, sekaligus risiko keamanan yang tak bisa diabaikan. Iran bukan satu-satunya negara yang mulai mempertimbangkan opsi di luar GPS. Rusia sudah memiliki sistem GLONASS, Eropa membangun Galileo, dan negara-negara seperti Pakistan, Venezuela, hingga negara-negara Afrika mulai menguji Beidou. Ini bukan sekedar teknologi, ini pergeseran kekuatan informasi global. Ketika navigasi tak lagi dimonopoli, maka kontrol atas medan tempur digital pun ikut bergeser. Langkah Iran meninggalkan GPS hanyalah satu bab kecil dari cerita besar tentang perubahan tatanan dunia. Di era peperangan modern, informasi adalah senjata, dan navigasi adalah pemicunya. Apa yang dilakukan Iran hari ini mungkin akan menjadi standar baru bagi negara-negara yang ingin keluar dari bayang-bayang dominasi Barat. Pertanyaannya bukan lagi apakah dunia siap berubah, tetapi siapa yang memimpin arah perubahan itu.